Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komang Frilianti dengan NIM 3012485. Saya dari kelas C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pendahuluan percobaan 1, yaitu spektrofotometri UV-Vis pada praktikum analisis formasi. Jadi, pada soal yang pertama yaitu definisi dari spektrofotometri UV-Vis. Jadi, spektrofotometri UV-Vis adalah suatu metode analisis kimia yang digunakan untuk mengukur penyerapan cahaya ultraviolet dan cahaya tampak pada suatu larutan sampel. Nah, alat ini dia mengubah intensitas cahaya yang melewati sampel menjadi nilai absorbansi yang sebanding dengan konsentrasi zat yang dianalisisnya. Kemudian ada pun prinsip dari spektrofotometri UV-Vis ini yang sangat sederhana, yang dimana cahaya dengan panjang gelombang tertentu melewati sampel. Kemudian molekul dalam sampel akan menyerap sebagian cahayanya, sedangkan sisanya diteruskan ke detektor. Nah, detektor mengukur intensitas cahaya yang diteruskan, kemudian diubah menjadi absorbansi yang dapat dianalisis. Jadi, spektrofotometri UV-Vis sendiri memiliki 5 bagian utama. Yang pertama ada sumber cahaya, yang dimana untuk menghasilkan radiasi UV atau cahaya tampak. Lampu deuterium untuk daerah UV, sedangkan lampu tungsten halogen untuk daerah cahaya tampak. Nah, cahaya yang stabil penting agar hasilnya akurat. Yang kedua itu ada monokromator, untuk memisahkan cahaya polikromatik menjadi cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Yang ketiga ada kompartemen sampel sebagai tempat kuvet yang berisi larutan sampel, di mana panjang lintasan biasanya itu sekitar 1 cm. Untuk daerah UV itu menggunakan kuvet kuarsa, sedangkan daerah cahaya tampak menggunakan kuvet dari plastik atau kaca. Kemudian ada detektor untuk mengubah cahaya yang keluar dari sampel menjadi sinyal listrik. Semakin banyak cahaya yang diterima, sinyalnya akan semakin besar. Kemudian ada sistem pengolahan sinyal, di mana sinyal listrik dari detektor akan diubah menjadi nilai absorbansi, transmisi, dan juga grafik spektrum. Secara umum, spektrofotometri UV-Vis dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada single beam dan juga double beam. Nah, single beam itu dia menggunakan satu jalur sumber cahaya, di mana larutan belangko dan juga larutan sampel dia menggunakan satu jalur cahaya secara bergantian, namun fluktuasi cahaya atau perubahan kondisi alat bisa mempengaruhi akurasi. Kemudian ada double beam. Nah, double beam ini dia dirancang untuk meningkatkan akurasi dan stabilitas. Dia menggunakan 2 sumber cahaya, di mana salah satu berkas cahaya itu melewati larutan belangko, sementara berkas yang lain melewati larutan sampel. Kemudian, hukum Lemberbier menjelaskan hubungan antara cahaya yang diserap dengan konsentrasi zat dalam larutan. Nah, hukum Lemberbier sendiri menyatakan bahwa absorbansi suatu sampel berbanding lurus dengan konsentrasi zat dan panjang lintas cahaya. Artinya, semakin tinggi konsentrasi suatu larutan, maka semakin besar nilai absorbansinya. Kemudian pada penjelasan yang terakhir yaitu bagaimana cara menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Yang pertama, kita dapat menyalakan alatnya dan memilih panjang gelombang sesuai dengan analit. Kemudian kita dapat memasukkan kuvet kosong yang berisi pelarut untuk dikalibrasi. Kemudian kita dapat memasukkan sampel dan alat akan menampilkan absorbansi. Kita dapat menggunakan hukum Lemberbier untuk menghitung konsentrasi dari zatnya. Mungkin sekian dari saya, semoga dapat dipahami dan mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.